Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi hari Rabu. Dan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Pimpin dan bimbing kami ya Tuhan untuk melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang kami amini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Dengan perikop pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekedar pohon ara yang bisa mati, layu, dan kering, tetapi semua makhluk hidup dan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Apabila Tuhan mengatakan, "Hai gelombang, hai badai, teduhlah," maka teduh. Hai pohon-pohon, tumbang atau mati, dia akan mati. Hai tanaman, engkau tumbuh dan berbuah, dia akan tumbuh dan berbuah. Demikian pula manusia, binatang, semua makhluk alam semesta ada di dalam tangan kekuasaan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan.
Allah yang menciptakan. Kita yang diciptakan, kita harus tunduk dan hormat kepada yang menciptakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita seperti pohon ara ini kering, mati dan tidak berbuah, tidak menghasilkan, maka iman kita yang tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah, dia diibaratkan pohon ara yang mati tadi, yang kering tadi. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita minta, tanpa kita sertai dengan keyakinan dan rasa percaya kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia tidak akan menerima apapun juga. Dia tidak akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Apalagi kalau hati orang itu menyimpan banyak kepahitan, menyimpan banyak dendam, kebencian, kemarahan, iri, dengki, dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka apa yang ia minta tidak akan dia terima. Karena apa? Karena apa yang ia doakan terhalang oleh dosa, terhalang oleh kepahitan, terhalang oleh kesalahan, terhalang oleh banyak pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang indah, yang baik di dalam kehidupan manusia. Tapi apabila manusia itu tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, apa yang ia minta akan kosong. Ia tidak akan menerima apa-apa daripada Tuhan. Karena dosa, karena kejahatan itu menghalangi berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Injil Markus pasal 11 ini, yang pertama sekali yang menjadi satu pelajaran buat kita, yang mendidik kehidupan kita, yang pertama, kita harus menjauhi kejahatan. Yang kedua, kita harus mau mengampuni. Yang ketiga, kita harus mengasihi. Dan yang keempat, kita harus percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati. Bukan dengan suam-suam kuku. Bukan dengan kebimbangan atau meragukan kuasa Tuhan. Tetapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dari yang kecil sampai yang besar, yang tersembunyi sampai yang terlihat. Kita harus percaya kepada Dia. Karena apa yang difirmankan oleh Allah, semuanya akan menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan manusia. Perkataan Tuhan bisa mustahil apabila orang itu ada dosa, tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi, dan tidak percaya kepada Tuhan. Yang ada ialah dia akan mengalami suatu banyak kekecewaan. Dia akan menjadi orang yang murtad.
dia akan menjadi orang yang durhaka kepada Tuhan. Karena itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Kita mau Bapa di sorga mengaruniakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita mau cita-cita kita tercapai. Kita mau memiliki masa depan yang cerah. Tetapi apabila kita masih tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di sorga tidak mau mengampuni kita, apalagi memberikan berkat dalam kehidupan kita. Berkat ini bukan hanya berkat dari segi jasmani, tetapi berkat yang luar biasa, berkat jasmani dan rohani yang menyelamatkan kehidupan kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah apa yang disampaikan oleh kitab Injil Markus ini menuntun kehidupan kita untuk lebih setia dan percaya kepada Tuhan. Untuk kita menerima yang terbaik daripada Tuhan, mari kita belajar untuk merendahkan hati kita, mengasihi, mengampuni, dan mau meminta maaf kepada orang lain. Kita yakin dan percaya apa yang kita minta Tuhan pasti berikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini senantiasa memberkati kehidupan kita, jasmani dan rohani kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh banyak belajar daripada firman-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Segala perkara Tuhan nampakkan, Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang senantiasa mengampuni kami. Ajar kami merendahkan hati kami, ajar kami untuk mengampuni, dan ajar kami untuk meminta pengampunan dari orang lain, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa turun berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.